dalam ilmu ekonomi apa ya bilang institusional ya, sama political science. Jadi gini, prinsip itu tuh udah lama dibahas gitu loh. Salah satunya itu dari kalau nggak salah Douglas North. Nanti teman-teman boleh boleh koreksi ya. Saya ingat itu Douglas North. Itu tuh dia itu juga dalam teori-teori prinsipal algebra bro. Di situ prinsip dasarnya itu gini gampangannya. Jadi sistem yang baik itu tidak dibangun dengan asumsi bahwa manusia itu akan selalu bermoral, melainkan dirancang supaya tetap berfungsi ketika manusia itu memiliki itu tadi kepentingan pribadi itu yang disebut interaksi personalnya gitu. Oke, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak di mana seperti biasa di setiap episode kami itu akan membicarakan hal yang biasa itu menjadi pikirannya Bapak-Bapak, overthinkingnya Bapak-Bapak, tapi mentok di pikiran aja karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi untuk Bapak-Bapak yang nonton, daripada nggak ada teman cerita aja di kolom komentar channel ini. Oke, jadi gini ya, biar cepetan aja openingnya gitu. Kita dari kemarin kita udah angkat narasi bangsa kita gitu kan, terus berjalan ke fondasi berpikir yang sebenarnya udah ada di bangsa kita gitu kan, terus juga dampak negatif dari masa-masa kolonialisme ke pemikirannya kita gitu kan. Nah sekarang tuh sebenarnya basic topiknya itu adalah critical thinking yang pengen tahu obrolin di episode kali ini. Jadi gini. Dalam dalam banyak percakapan kita nih masyarakat terutama sehari-hari sering muncul kalimat kayak misalnya ini orangnya baik kok gitu. Atau misalnya ya ini kan niatnya sebenarnya baik. Nah itu tuh kalimatnya agak mengganggu di pendengaranku gitu. Jadi seolah-olah niat baik itu dianggap cukup gitu loh untuk menjamin suatu hasil yang baik. Yang menurutku tidak seperti itu gitu loh. Jadi cara berpikir itu tadi itu tuh bahkan gini loh ya, dia tuh tidak hanya hidup di ruang publik gitu atau dalam diskursus politik aja. Jadi bahkan itu tuh direproduksi bahkan di level keluarga seringnya dalam masyarakat. Jadi bahkan ketika anak-anak itu ya diajarin mempercayai suatu figur orang ketimbang suatu sistem yang benar. Itu yang jadi keresahanku di topik kita malam ini. Jadi episode malam ini itu kita tidak menguji moral individu, kita juga tidak membicarakan individu sama sekali gitu ya. Jadi yang kita akan bicarakan itu adalah satu pertanyaan yang muncul, yaitu adalah kenapa masyarakat kita itu lebih mudah mempercayai lah gampangnya seperti itu, mempercayai niat baik daripada membangun dan membangun dan mewariskan suatu sistem yang baik. Kira-kira itu yang pengen kita obrolin di episode kali ini. Nah buat menjawab itu tentunya gini ya, pembahasannya itu menurut aku ya dari yang paling dasar itu adalah cara kerja kognisi manusianya dulu. Kognisi ya, begitulah harusnya dari kognisinya dulu lah gitu kan. Jadi kita mulai dari kognisi manusianya dulu dalam membangun ya tadi kepercayaan, termasuk juga gimana pola-pola itu tadi diwariskan ke anak-anak kita nih sejak usia dini gitu. Jadi yang pertama tuh gini Pak Im, Pak Bewo, aku bakal mulai bahas dari bias kognitif, di mana masyarakat itu lebih percaya pada wajah, pada figur gitu kan daripada mekanisme sistem. Jadi dalam keluarga, sekolah, terus juga organisasi, bahkan negara, kepercayaan masyarakat itu sering dilekatkan dilekatkan kepada suatu figur. Jadi penilaian itu dilakukan melalui ya ekspresi gitu kan, gestur, terus juga intonasi bicaranya gitu. Dan tentunya ya kesan-kesan moral personal yang ditampilkan. Itu agak mengganggu buat aku gitu. Nah sebaliknya namanya sistem, aturan, terus prosedur, dan yang namanya mekanisme gitu kan, itu tuh sering dipersepsikan sebagai suatu yang mungkin kaku gitu, terlalu dingin, tidak manusiawi. Nah jadi pertanyaannya kan ya apakah kecenderungan ini itu merupakan pilihan yang rasional gitu atau justru atau justru keterbatasan
kognitif manusianya itu yang pengen dipertanyakan gitu. Keresahan ya. Iya, dari situ udah menanggapi dulu lah. Paling nih kayak ini siap. udah menggebu-gebu. Orang lebih menarik daripada sistemnya gitu ya. Karena di orang itu mereka punya niat baik. Padahal belum tentu apa yang dilakukan orang tersebut secara konsep bisa berjalan dengan baik. Betul. Oke, gitu ya konsepnya. Jadi niat baik belum tentu hasil baik. Ya, nah karena saya guru SD, mungkin kita akan mulai dari beberapa masalah yang biasa terjadi dulu. Yang pertama, ada satu anak yang wajahnya baik, raut mukanya menunjukkan anak yang baik-baik saja. Suatu ketika misalnya, ini misal aja, ada dompet yang hilang gitu. Nah, kemungkinan besar teman-teman di sekelas itu apakah menuduh dia atau tidak? Umumnya enggak. Umumnya tidak ya? Cakep ganteng gitu. Ya, misalnya gitu-gitu lah ya. Tinggi putih mancung. Nah, artinya ini juga mungkin termasuk bias kognitif yang secara sadar dan tidak sadar, saya sendiri misalnya jadi guru juga sudah pasti punya subjektivitas. Ya. Kalau anak bajunya rapi, pokoknya gimananya rapi, bagus, ya ada kemungkinan dia tidak akan melakukan kesalahan. Kalau misalnya terjadi seperti tadi, kehilangan atau apa, dia tidak akan dituduh gitu. Nah, poinnya adalah mungkin dia juga bisa jadi pelakunya, tapi bahwa kita semuanya berpikir bahwa dia tidak mungkin pelakunya itu yang menjadi masalah. Oh iya? Oh iya sih. Paham ya maksudnya ya? Artinya kadang kita tertipu, kadang mata kita menipu, kadang bias kognitif kita merasa bahwa seseorang yang baik atau terlihat baik itu tidak mungkin melakukan kejahatan. Betul. Nah, gitu ya mungkin ya. Nah, ini kadang mungkin akan jadi problematik nih. Kalau dari aku gitu dulu. Silakan. Aku pernah jadi korban. Waduh. Bias kognitif ya, jujur ya. Emang kelihatannya apa? Gampangnya gini, apa yang terjadi di aku tuh gini. Kita mungkin nih ya, pernah kejadian juga gini. Kita sering dengan mudahnya ngerasa wah temen nih, apa namanya, temen nih gitu kan, dia minjem duit nih. Aduh. Bro nih, Pak Eng, ya, lagi gimana kabar gitu kan, baik-baikan gitu kan. Terus ya karena apa, kita punya kedekatan, terus disampaikanlah maksud dan tujuan si orang ini gitu kan. Saya lagi butuh nih, pinjem dong 10 juta misalnya atau berapa gitu kan. Nah, aku pernah di posisi itu gitu kan. Nah terus ya karena aku merasa dia adalah temen ya kan, udah terjalin hubungan segala macem, terus ternyata di dalam rangka menjaga hubungan, dia butuh nih ya kan, aku pikir butuh, clear lah, aku kasih dan alhamdulillah lagi ada. Tapi yang aku lupa di situ adalah tidak ada kesepakatan, yang tidak ada mekanisme yang baik, berapa lama peminjamannya atau caranya gimana segala macam. Kalau nggak bayar gimana nih gitu kan, nggak kita sepakati. Sampailah pada waktu yang kupikir udah cukup lah lama gitu kan untuk dibalikin gitu loh. Artinya dia nggak benar. Ku tarik kan, ku minta gimana bro, udah bisa belum, aku juga lagi butuh nih, aku bilang gitu kan. Wah maaf nih, dengan alasan satu kali tarikan nggak bisa, dua kali dan seterusnya. Di situ aku terjebak ini ya, intinya dalam apa namanya pertemanan tuh, yang dalam pertemanan apa namanya, tapi aku gimana ngomongnya ya, memandang dia sebagai teman, tapi ini konteksnya tentang meminjam nih gitu kan. Bahwa sebenarnya tuh ada sistemnya loh gitu, ada mekanismenya loh, ada kesepakatannya loh paling nggak yang perlu diambil kan. Jadi aku niat untuk bantu, dia juga butuh, tapi dia nggak bisa balikin di waktu yang kita tidak sepakati, tapi aku pikir tuh sudah cukup lama diminjemnya, nggak kebalik tuh, apa namanya, lama gitu balikinnya. Nah itu aku kejebak di bias kognitif itu kan, karena aku pikir ya dia temen lah, ya udah aku kasih lah gitu. Ya, kayak gitu nggak sih? Percayaannya melekat pada personalnya gitu. Iya, karena aku melihatnya dia bukan sistemnya harus gimana nih buat. Iya, aku lupa nih. Nah aku bilang aku jadi korban tuh di situ nggak sih, kalau kita lagi ngomongin bias kognitif ini guys. Dalam psikologi kognitif sendiri ya, dan susah banget nyebutnya, evolutionary psychology
itu terdapat temuan yang memang cukup konsisten gitu loh. Kalau manusia itu berevolusi dalam bentuk gimana ngomong, bentuk kelompok kecil gitu loh, berbasis relasi personal. Itu tadi gitu. Yaitu sejak dari karyanya Caspides sama Toby yang pernah sempat aku baca itu, kalau nggak salah itu penelitian tahun 90-an awal. Saya ingat tadi, boleh dikoreksi ya. Jadi evolutionary psychology itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki mekanisme kognitif yang apa ya bilangnya itu diadaptasi. Jadi itu diadaptasi untuk mendeteksi niat individu gitu loh, bukan untuk memahami sistem yang harusnya impersonal. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah kecenderungan yang dikenal sebagai person based trust. Kira-kira di situ. Jadi pola itu tuh yang gampangannya mulai terbentuk bahkan sejak dini gitu loh. Ketika anak-anak tuh belajar mempercayai suatu figur otoritas. Ini jadi masalah. Sementara namanya mekanisme keadilan gitu kan, itu tuh diposisikan sebagai sesuatu yang sekunder. Gitu loh. Jadi rather than examining the substance of an argument gitu ya, apakah itu benar-benar secara koheren dia itu logik, ataupun dia juga secara internalnya itu konsisten, dan apalagi istilah itu kayak secara empiris itu benar-benar bisa diuji gitu loh. Nah, the more common sense itu responnya itu justru malah ke who said that, ya kan? Backgroundnya apa nih orang gitu. Terus juga yang paling sering, ini golongan siapa nih? Golongan siapa tuh paling sering? Ya kan, itu yang agak mengganggu gitu loh. Jadi nggak masuk ke substansi tapi siapa gitu. Tapi siapa orang itu yang agak mengganggu buat aku gitu. Oke lah, vertusnya kita bisa bilang ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak secara inherent invalid ya. Cuma kan gini loh, itu bakal jadi problematik gitu loh. Ketika masyarakat itu, ketika masyarakat ya, ketika identity dari si speakernya bukan, itu yang benar-benar ditreat sebagai primary criterion gitu loh, dari si truth-nya itu sendiri, dari kebenarannya. Ya kan? While the substance of the argument itself remain unexamined. Benar-benar dipikirin tuh substance-nya gitu. Jadi ini bahkan gini ya, kalau dari analytical standpoint, ini tuh merupakan manifestasi nyata yang dari yang tadi udah sebut ya, person based trust itu tadi gitu. Jadi kebenaran itu ditempelin pada siapa yang ngomong. Itu yang agak menyebalkan. Pada siapa yang ngomong ya. Ya, daripada dari structure sama quality ya dari argumennya itu sendiri gitu. Itu yang menyebalkan. Jadi dalam masyarakat dengan tradisi evaluasi argumen yang lemah, otoritas personal itu sering menggantikan proses nalar gitu loh. Itu yang mau kita sampaikan kan nggak masuk ya, nggak sesuai logikanya lah gitu. Jadi yang jadi muncul pertanyaan itu gini Pak Eng sama Pak Jowo, apakah kecenderungan berbasis figur ini gitu ini tuh masih memadai ketika masyarakatnya kita itu kan kita tuh udah kompleks gitu loh, masyarakat itu udah jadi kompleks gitu kan. Terus juga udah anonim, skala kita besar gitu kan. Dan sejauh mana masyarakat itu menyadari kalau bias ini tuh diwariskan gitu loh ke generasi ya muda kita, anak-anak kita gitu. Nah, dengan contoh seperti itu tadi gitu kan ya. Pertanyaannya ya, apakah masyarakat kita tuh benar-benar sedang menilai suatu truth, suatu kebenaran gitu, atau hanya sedang memilih figur yang pengen jadi pasrahin gitu. Itu iya sih. Aku kepikiran gini nih. Apa namanya? Kadang juga gitu ya. Kita percaya orang yang ngomong kan ya, siapa yang ngomong kan ya? Iya. Siapa yang ngomong itu lebih kita lihat saat ini gitu kan. Dan itu terwariskan gitu loh ke generasi. Maksudnya seperti itu kan. Kita percaya hanya karena dia pintar ngomong, dia karismatik lah bahasa kayak gitu ya kan. Dia followersnya banyak segala macam gitu kan ya. Padahal kalau aku temuin ya dari Max Weber tuh menyebutkan kepemimpinan karismatik itu sebenarnya rentan gitu loh. Karena ketika tokohnya hilang, ya kan, orang kan inget tadi tokohnya. Nah dia lupa substansinya kan kayak gitu ya kan. Gitu loh. Nah jadi itu yang tadi followersnya banyak jadi kita percaya. Tapi ketika dia udah bukan nothing, dia udah bukan someone, udah menjadi nothing gitu,
apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi masyarakatnya akhirnya lupa nih dengan apa yang sebenarnya diomongin apa segala macam Ya, kayak karena gitu nggak sih? sejak awal nggak melekatkan kepercayaan mereka tuh ke substansi dari argumen ataupun sesuatu yang Iya, disampaikan gitu. gitu kan, atau sistem yang dia buat. Gitu. Nah itu dia. Artinya harus bukan harusnya, bener nggak ngomongnya harusnya. Itu kita sebagai yang ngeliat itu berpikir kritisnya nggak cuma ngeliat siapa dia doang kan? Itu justru berpikir kritis itu nggak melihat orangnya. Orangnya ya, substansinya yang dilihat kan kayak gitu. Substansinya. Dan karena berpikir kritis itu kan kita membahas premisnya loh. Ya. Premis dasarnya apa sih ini orang gitu, bukan siapanya gitu harusnya. Mesti kita terjebak di situ ya. Mesti Masyarakat ya, maksudnya kita tuh masyarakat itu terjebak di apa namanya, siapa yang ngomongin daripada apa yang diomongin kan kayak gitu ya. Iya. Iya. Pengalamannya paling apa nih? Itu berarti kalau misalnya aku tadi nyambungin sama kejadian di kelas, kalau ada dua anak datang nih tiba-tiba, yang satu memang kelihatan baik, yang satu kelihatan memang agak aktif lah ya kita sebutnya kalau sekarang. Jadi yang baik ini bilang, Pak, dia iniin saya. Terus yang ini bilang, Pak, dia iniin saya. Ada kemungkinan saya akan merespon dua orang ini dengan cara yang berbeda. Karena bias kognitif itu tadi. Makanya saya selalu belajar untuk tidak langsung merespon. Oke. Jadi biasanya ketika mereka datang, kalau yang terlihat baik ini datang, laporan begini, dulunya mungkin saya bisa langsung percaya. Tapi kalau sekarang saya udah lebih ke diam dulu. Nanti pasti ada satu pihak lagi yang datang ke sini. Yang kemungkinan saya akan marahin dia karena mungkin dia yang biasanya bersalah gitu. Oke, tapi iya, biasanya gitu kan. Iya. Oh, yang kedua ini yang biasanya bersalah langsung dimarahin. Nah, stop untuk melihat orang. Mungkin itu titik poinnya di situ ya. Iya, karena kalau misalnya dalam kasus Pak M itu tadi, berarti kan harusnya berbicara adalah sistem penanganannya loh. Iya. Harusnya pada mekanisme, bukan pada orangnya. Pada orangnya. Yang harusnya kita buat itu bukan menitik beratkan kepercayaan kita kepada suatu figur, tapi pada sistem yang kita buat gitu loh, yang sistem yang kita buat, iya benar. Perbaiki terus. Ya seandainya tadi misalnya ada mekanisme itu, pada pengaduan gini itu nanti ada pembuktiannya harus gini-gini, itu kan terlepas ini datang mukanya cakep, datang kelakuannya track reportnya jelek gitu kan. Tetap muka saya akhirnya datar dulu. Kalau dulu mungkin yang bagus ini saya ya gimana. Nah ini oke, nanti kita bertiga ngobrol. Treatmentnya gitu. Ya. Kan akhirnya ada mekanisme yang harus dijalankan. Nggak serta-merta langsung dibela nih, yang baik nih, nggak serta-merta juga nggak dimarahin. Itu yang tahu bro sih. Ini kayak gini sebaiknya di replikasi ya. Sistem penanganan ini gitu. Yang harus dirancang karena oke lah, figur itu tetap sebagai suatu cerita sendiri. Tapi sistem juga cerita sendiri gitu. Karena sistem yang bagus ya harusnya kan sistem itu kan harusnya dengan inputan yang bagaimana akan mengeluarkan output yang seperti apa. Jadi kalau sistemnya dipertahankan untuk terus baik, sistemnya yang benar ya harusnya kan hasilnya bisa baik. Oke, jadi sementara lah ya untuk kesimpulan dari subtopik pertama kita, berarti kan kita bisa sebutkan lah kalau masalah utamanya itu bukan karena masyarakatnya tidak rasional aja gitu kan, melainkan karena ya perangkat kognitif yang lama itu digunakan gitu untuk mengelola realitas sosial lah, bilangnya realitas sosial yang sebenarnya udah berubah gitu. Jadi ketika bias ini tidak bisa dikoreksi, ya niat baik secara perlahan itu menggantikan sistem sebagai fondasi kepercayaan sosial. Gimana ya? Sebenarnya tadi kita harusnya lebih menitik beratkan, kita bahu-membahu untuk membuat satu sistem atau mekanisme yang baik itu dan dipertahankan dan dikoreksi terus. Ketimbang kita meletakkan harapan kepercayaan kita pada suatu figur tertentu gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan subtopik yang kedua ya. Jadi gini, terkadang gini, untuk bias kognitif sendiri itu menurut aku sendiri nggak cukup lah ya untuk menjelaskan kenapa sih kegagalan ini tuh terus ngomong itu berulang-ulang gitu. Jadi buat itu tentunya pembahasan perlu kita agak naikin dikit lah ya.
Jadi justru ke arah level struktural dari desain sistem itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi gini, yang pengen kita bahas di pembahasan kita yang kedua adalah ketika keputusan itu gampangannya bergantung pada orang, bukan ke aturannya itu sendiri. Jadi gini, dalam banyak institusi masyarakat, bahkan keluarga, itu kan terbiasa dengan ungkapan kayak misalnya ya tergantung orangnya lah gitu. Ya, dia sering gitu kan. Kalau yang pegang orangnya baik mah ya aman. Kalau itu sering kedengeran ya. Dan itu mengganggu sekali buat aku gitu. Jadi ungkapan tadi itu menunjukkan bahwa keberfungsian dari sistem itu seringkali bergantung pada kebajikan dari individunya. Dan itu masalah gitu. Jadi bukan kepada mekanisme yang mengikat. Gambarnya seperti itu. Nah pertanyaannya kan jadi gini, apakah sistem yang baik itu memang seharusnya bergantung pada orang yang baik gitu? Gimana? Ada mau nanggapin dulu Mas itu? Makanya mungkin SOP selalu menjadi hal yang penting ya, SOP. Iya, itu kan? penting. Hal yang penting. Mungkin pengalamanku adalah ketika misalnya di SD itu kan guru kan megang satu kelas ya. Kalau ada guru lain yang kemudian masuk ke kelas itu, ini juga ada kemungkinan perbedaan cara melihat si murid. Misalnya kalau misalnya sama guru kelasnya, wali kelasnya dia agak takut, tapi kalau guru lain mungkin bisa berani. Nah, perbedaan inilah yang harusnya nggak terjadi, karena harusnya setiap guru punya SOP yang sama, diperlakukan dengan sama walaupun berbeda kelas itu sih. Dan menurutku penting sih, karena aku ada ke beberapa sekolah gitu, ada sekolah yang punya SOP di setiap tembok. Misalnya SOP untuk cuci tangan, SOP untuk buang air kecil. Itu ternyata terjaga loh kamar mandinya. Iya. Jadi nggak harus setiap guru mengingatkan anak kalau cuci tangan harus begini atau harus disiram. Itu kan ya mungkin kalau yang teman-teman relate banyak banget toilet di SD itu. Mohon maaf ya, baunya luar biasa. Ya karena nggak pernah ada SOP gimana caranya buang air kecil yang bersih mungkin. Ya itu makanya penting untuk kita coba menaikkan lagi SOP supaya apa? Supaya peran siapapun sistemnya tetap berjalan dengan baik. Ya interpretasi personal dalam sistem itu harus dikurangi. Iya. Iya benar. Kalau guru golok takut, kalau gurunya santai nggak takut. Oh ya benar. Ya misalnya kalau guru yang beda tuh dia menaruh interpretasi personalnya di SOP itu ditambahin, dikurangin gitu. Interpretasi juga nggak baik ya? Iya, jadi gini ya, sebelum bawel ya sekalian bahwa jadi gini, dalam ilmu ekonomi institusional ya, sama political science. Jadi gini, prinsip itu tuh dalam dibahas gitu loh. Salah satunya itu dari kalau nggak salah 12 Nord. Nanti teman-teman boleh boleh koreksi ya. Saya ingat itu 12 Nord. Itu tuh itu juga dalam teori-teori prinsipal Agile Meragel. Di situ prinsip dasarnya itu gini gampangannya. Jadi sistem yang baik itu tidak dibangun dengan asumsi bahwa manusia itu akan selalu bermoral. Melainkan dirancang supaya tetap berfungsi ketika manusia itu memiliki itu tadi kepentingan pribadi yang jadi satu transaksi personalnya gitu. Jadi berbagai penelitian itu udah nunjukin gitu loh, kalau suatu sistem dengan tingkat diskresi yang tinggi di mana individu itu memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas, terlalu besar gitu, itu tuh lebih rentan gitu terhadap ya tentunya ada penyimpangan, ya kan? Jadi bahkan ketika diisi oleh individu yang berniat baik gitu. Jadi ya yang tadi SOP mekanisme sistem itu yang benar-benar harus kuat ketimbang interpretasi personalnya. Jadi ruang untuk interpretasi dari suatu personal itu harus dikurangin gitu. Dan gampangnya gini ya, ini tuh bukan kegagalan moral individu gitu loh, melainkan ya tadi kalau terjadi seperti itu tadi berarti itu kegagalan desain institusionalnya sendiri gitu loh. Jadi yang pengen ku elaborasi untuk diskusi kita adalah apakah masyarakat tuh lebih nyaman menggantungkan harapan pada figur gitu loh, karena membangun sistem itu emang menuntut itu menuntut disiplin dan konsistensi jangka panjang.
seperti pernah dibahas di episode sebelumnya ketika Pak M itu berhasil mencapai Adiwiyata. Itu kan ada SOP yang dijalani secara konsisten terus gitu loh. Disiplin 4 tahun disiplin yang benar-benar harus dijaga. Terlepas siapa personalnya di dalam situ. Selama sistem itu dipertahankan, mau Pak M di situ juga nggak apa-apa. Harusnya seperti itu. Dan terkait tadi pertanyaan diskusiku tadi, karena itu kan membangun sistem itu menuntut disiplin dan bilang itu konsistensi juga kan. Jadi pertanyaan juga, dan apakah implikasinya bagi generasi muda kita nih yang tumbuh di dalam sistem semacam itu gitu. Ya silakan lanjut aku akhirnya ada pengalaman juga yang aku alami gitu ya. Di kantor nih tempat aku kerja itu konteksnya adalah ini sebuah perusahaan small medium enterprise, artinya kita lagi bertumbuh perusahaan itu, which is sistem tuh sedang dibangun dan sedang koreksi dan terus berjalan lah gitu ya kan. Yang sebelumnya itu kan tidak ada gitu. Nah, yang kejadian tuh seringnya itu gini, instruksinya lisan. Sering kali lebih sakti daripada yang tertulis gitu. Kata bapak ini gitu kan. Misalnya kata bapak itu kata pimpinan gitu kan ya. Begini gitu loh. Padahal pas di jalan tuh nggak relate gitu. Pas di jalan tuh nggak relate karena bisnis kan berkembang ya, dinamis gitu kan. Akhirnya saat ini tuh fase dibangun sebuah sistem, which is itu aplikasi gitu ya, yang sudah ada SOP-nya, ya kan, dan kita jalanin kan gitu. Nah itu yang lagi dijalankan. Menjadi tantangannya adalah itu tadi benar, maksudnya kaum muda mostly di kantor tuh kan kaum muda gitu ya, lebih senangnya tuh mostly ya yang aku alamin tuh katanya kita nyebut pimpinan tuh ya bapak lah gitu ya. Katanya bapak tuh kemarin gini mas gitu. Tapi SOP kita tuh kesepakatan begini loh gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Rekomendasikan generasi muda. Nah itu dia maksudnya. Kepentingan Iya kan pada figur. Iya pada figur. Sistem itu dia. Kalau maksud aku sistemnya kan sudah kita buat dengan dinamika yang terjadinya hari ini gitu loh. Sedangkan statement itu kan terjadi pada masa yang lama kemarin gitu lah ya kan, udah lewat gitu. Situ yang aku pikir itu tadi pemikirannya adalah yang akhirnya kita perlu berkatnya pada siapa sih ini kan, kritiknya kan di situ loh. Percaya sama orangnya tetap ya kan, tapi dengan sesuai, atau sama SOP yang sebenarnya memang dibangun untuk jangka panjang gitu ya kan, ya gitu ya. Ya itu apa anak-anak muda itu kita bahu-membahu untuk membuat suatu sistem yang benar. Itu dia untuk gitu. Kalau bahkan sebuah sistem itu cuma bisa berjalan ketika diisi oleh individu-individu yang luar biasa, ya berarti kan secara keilmuan sistem itu sendiri nggak bisa kita sebut sebagai robust gitu loh. Ya kan? Karena memang orangnya udah baik-baik. Iya. Jadi kan harusnya sistem yang matang itu kan justru dirancang untuk membatasi potensi keburukan lah, bukan mengandalkan kebajikan ataupun kebaikan dari personalnya gitu loh. Iya sih. Iya sih. Banyak contoh real case-nya ya. Case-nya ya. Orang baik tentunya terpenting. Karena itu orang baik itu tetap penting, dan moralitas itu tidak pernah bisa dihilangkan lah dari kehidupan sosial. Iya. Itu yang membuat kita menjadi manusia. Tapi dalam kehidupan kita berbangsa gitu, dan dalam mendidik generasi berikutnya nih, anak-anak kita nih, para bapak-bapak, niat baik itu bukan fondasi yang memadai menurut aku gitu loh. Niat baik itu bukan fondasi yang cukup lah, tidak memadai, kurang memadai paling tidak gitu kan. Jadi tantangan terbesar dari masyarakat kita hari ini itu bukan sekedar melahirkan individu yang berhati baik, tapi juga membangun dan mewariskan sistem yang adil, konsisten gitu kan. Dan sistem itu dapat dipercaya gitu loh, bukan sekedar individunya yang bisa dipercaya. Jadi tentunya disitulah yang namanya peradaban itu dipuji gitu loh. Bukan pada seberapa tulus niat manusianya, tapi lebih kepada seberapa kuat sistem yang ada yang kita bangun bersama sebagai masyarakat itu menahan, gampangannya itu adalah kelemahan dari manusia itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak gitu aja ya dari kita. Pokoknya terus bertumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live.
dan dimana kita akan terus membicarakan hal yang biasanya menjadi overthinking bapak-bapak karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi untuk bapak-bapak yang jarang bercerita, ceritanya di mana? Cerita aja di komentar di channel ini, kita akan diskusi dan curhat-curhat di sana. Jadi kira-kira gitu aja ya. Itu dulu nih. Biasanya paling itu tiba-tiba bapak obrolan bapak. Apa sih? Bapak live, obrolan bapak. Obrolan bapak bukan sama sih. Ya. Sih, orangnya berengatif udah. Ngeblend.